Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang penerapan teori belajar dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rizawati MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neneng Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 1862250006, Prodi PG PAUD kelas C semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, langsung saja ke slide pertama. Di sini ada pengertian teori belajar. Tentunya kita harus tahu dulu ya, teori belajar itu apa sih gitu ya. Teori belajar merupakan gabungan prinsip yang berhubungan dengan peristiwa belajar, penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah pengembangan yang benar dan pilihan materi pembelajaran, serta penggunaan unsur desain pesan yang baik dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Itu menurut Miguel et al. Tahun 1992. Next, slide selanjutnya. Ada penerapan teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, ada teori pembelajaran kognitif. Nah, pada teori ini menekankan pada peran kognisi dalam pembelajaran dan menekankan pentingnya pemahaman dan pengolahan informasi oleh siswa. Jadi dalam pembelajaran ini, guru dapat menerapkan prinsip-prinsip teori ini dengan cara mengajarkan siswa untuk memproses informasi secara aktif, mengorganisir informasi, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah ada. Yang kedua ada teori konstruktivis. Nah, teori ini menekankan pada peran penting konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. Nah, dalam pembelajaran ini, guru dapat menerapkan prinsip-prinsip teori ini dengan cara membantu siswa untuk merancang pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga ada teori belajar behavioristik. Nah, teori ini menekankan pada pentingnya stimulus eksternal dalam pembelajaran dan guru dapat menerapkan prinsip-prinsip teori ini dengan cara memberikan penguatan positif dan negatif untuk memperkuat atau mengurangi perilaku tertentu. Next. Di sini ada prinsip-prinsip belajar. Ada 3 prinsip ya. Ya, ada 3. Yang pertama ada belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Jadi prinsip belajar tujuan yang pertama ini adalah kita harus menentukan tujuan kita itu jelas ya. Jadi hal tersebut dikarenakan setiap individu harus melalui tahapan-tahapan belajar dalam mencapai tujuan, sehingga dengan adanya tujuan yang jelas, individu melalui tahapan-tahapan belajar tersebut dengan hati-hati dan teliti agar bisa sampai kepada tujuan. Nah, sehingga kedepannya individu tersebut dapat menilai dirinya sudah sampai tahapan mana nih ia dalam mencapai tahapan tersebut. Yang kedua ada belajar berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi belajar hanya akan lebih efektif apabila adanya kemauan dalam diri kita sendiri gitu yang kuat. Jadi agar memiliki rasa kemauan untuk belajar, maka hal utama yang dilakukan yaitu menetapkan tujuan yang jelas untuk memilih konteks yang akan dipelajari gitu. Tujuan memilih konteks yang akan dipelajari adalah agar terciptanya rasa kemauan untuk belajar. Nah, karena kita sendiri yang memilih konteks yang kita akan pelajari, sehingga akan lebih berusaha untuk belajar dengan giat supaya dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal gitu. Yang ketiga ada keberhasilan belajar ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, secara umum itu ada 2 faktor ya. Yang pertama, faktor mempengaruhi keberhasilan seseorang itu internal sama eksternal itu. Nah, kalau misalnya internal itu faktor yang ada dalam diri individu kita, dari diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kesehatan baik, kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi kalau eksternal itu ada faktor berasal dari luar diri kita sendiri, yaitu contohnya seperti lingkungan sekolah, dukungan orang tua, teman-teman gitu. Next ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini ada 2 ya. Yang pertama ada strategi metakognitif ya, yang mana strategi ini melibatkan pemahaman diri terkait dengan proses belajar. Siswa diajarkan untuk menyadari tujuan belajar mereka. Jadi mengatur waktu, memantau kemampuan mereka atau kemajuan mereka dan merefleksi strategi belajar yang paling efektif.
Yang kedua ada strategi kolaboratif, melibatkan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil atau tim. Strategi ini dapat melibatkan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan tugas kelompok. Next, di sini ada manfaat teori belajar dalam pembelajaran nih teman-teman ya. Jadi yang pertama ada pemahaman tentang proses belajar. Jadi teori ini membantu guru dan pendidik memahami bagaimana siswa belajar dan mengasimilasi informasi dengan memahami proses belajar. Pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan lingkungan belajar untuk meningkatkan pemahaman dan referensi siswa gitu. Yang kedua ada merancang kurikulum dan relevan. Teori belajar membantu dalam merancang kurikulum dan relevan dengan kebutuhan siswa dengan memahami bagaimana siswa memproses informasi dan membangun pengetahuan. Serta pendidik dapat mengatur materi pembelajaran atau menyusun pembelajaran yang jelas serta memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga ada mengatasi kesulitan belajar. Teori belajar membantu pendidik mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapi oleh siswa. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari semua yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa teori belajar sangat penting untuk membantu guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Oke. Baiklah. Itu saja penjelasan dari saya mengenai penerapan teori belajar dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami bagi melihatnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.